Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengetik Microsoft Word di HP. Aplikasi yang digunakan, kita bisa langsung menggunakan Word ini, ataupun kita mempergunakan atau membuka Office-nya. Kedua aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Kita akan membuka Office saja ini. Di dalam Office, untuk membuka dokumen baru, kita tekan tanda plus Microsoft Office-nya. Nah, di dalam Microsoft Office kita bisa buka terlebih dahulu dengan mengkliknya. Di sini ada tiga, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Nah, yang akan kita pelajari pertama yaitu Microsoft Word. Untuk membuka dokumen baru, kita klik dokumen kosong. Kita sentuh aja dokumen kosong. Inilah lembar pembuka dari Microsoft Word Android. Area paling atas adalah area kerja untuk pengetikannya, sedangkan yang di tengah ini adalah menu utama, sedangkan paling bawah sudah otomatis adalah keyboardnya. Untuk mengetikkan di layar, kita tinggal mengetikkan sama seperti pengetikan lainnya. Kita akan mencoba mengetiknya. Di sini kita sudah mengetik beberapa kata. Untuk memunculkan keyboard, kita bisa menyentuh dua kali di area kerja. Kita sentuh aja dua kali, otomatis di sini muncul keyboardnya. Kita bahas terlebih dahulu menu utama dari Microsoft Word. Untuk mengeblok atau menyorot, kita bisa dengan mendouble klik atau sentuh dua kali. Kemudian pada balonnya itu kita bisa menggesernya untuk memperluas area penyorotan. Sudah disorot nih, misalnya di sini bold itu untuk membuat huruf tebal, I itu untuk membuat italics, dan underline untuk membuat garis bawah. Sedangkan gambar pensil ini untuk merubah background dari teks. Nah, misalnya backgroundnya akan kita rubah menjadi warna lain, kita klik saja, kita sentuh salah satu warna, otomatis dia menjadi kuning. Untuk mengembalikannya, kita sentuh sekali lagi, kemudian kita pilih tanpa isian. Kemudian huruf A ini untuk merubah warna font. Misalnya kita sentuh saja ini, kita mau merubah menjadi warna merah, berarti kita klik warna merah. Ini hurufnya menjadi merah. Sedangkan berikutnya adalah bulat dan numbering. Kalau kita klik bulat, otomatis dia menjadi bulat. Sedangkan untuk numbering, kita klik menjadi penomoran di sini. Sebelahnya adalah untuk indentasi. Di sini untuk menggeser margin ke kanan, sedangkan yang sebelahnya untuk menggeser margin ke kiri. Akan dicoba kita geser ke kanan, otomatis dia marginnya geser ke kanan, dan seterusnya. Pada menu utama di sini juga ada fasilitas untuk menyisipkan gambar. Menyisipkan gambar ini kita klik saja. Di sini kita diberi kesempatan untuk menyisipkan gambar. Salah satu gambar bisa kita sisipkan, misalnya ini. Kalau cuma satu, kita langsung tekan selesai. Kalau mau menambah, kita bisa menambahkannya nanti. Kita klik saja selesai. Gambar sudah terpampang di area kerja. Untuk mengatur ukuran, bisa kita sentuh, kemudian kita tarik. Pada menu utama, di sini juga sudah tercantum untuk menyisipkan tabel. Cara menyisipkan tabel mungkin sudah sangat populer, dan kita akan mencoba menyisipkan tabel. Ini tabelnya, kita klik saja. Di sini secara default, HP sudah menyisipkan 3 kolom, 1, 2, 3, dan 3 baris. Itulah menu utama yang tampil pada area kerja di Microsoft Word di HP.
Selanjutnya kita akan belajar lebih jauh mengenai pengetikan Microsoft Word di HP Android. Untuk mempersingkat waktu, kita buka saja file yang sudah ada. Berarti ini saya tutup saja. Saya akan membuka file yang sudah ada. Berarti ini akan saya buka. Inilah file yang sudah diketik untuk mempelajarinya. Jika kita membuka file, untuk mengeditnya kita harus mengklik terlebih dahulu tanda pensil yang memberitahu pada Microsoft Word bahwa kita akan mengeditnya. Berarti kita sentuh saja tanda pensil ini. Berarti dia sudah siap mengedit dengan munculnya lambang balon ini. Ini adalah judul. Nah, ini adalah paragraf pertama. Untuk memunculkan keyboard, kita tekan tanda segitiga terbalik ini, kita tekan saja. Di sini satuan Microsoft Word yaitu terdiri dari huruf, kemudian kata ini, kemudian kalimat dengan ditandai tanda titik, kemudian setelah kalimat adalah paragraf. Inilah yang disebut satu paragraf. Satu paragraf ditandai dengan kita menekan enter. Jadi walaupun cuma satu baris, kalau kita sudah menekan enter itu dianggap oleh Word sebagai satu paragraf. Untuk mengatur pengaturan halaman, kita buka menunya ini. Pengaturan halaman itu berada di klik saja beranda, pilih tata letak. Ini tata letak. Kita klik tata letak. Halaman itu berada pada ukuran ini. Berarti kita harus tahu terlebih dahulu kita mengetik pada ukuran halaman seperti apa. Kita sentuh saja ukuran halaman. Nah, di sini ada letter legal A3 A4. Untuk ini kita memakai A4 terlebih dahulu. Kertas yang pendek. Kalau kertas yang panjang, di sini kita seharusnya memakai folio, tapi berhubung di sini nggak ada ukuran folio, jadi kita memakai legal nantinya. Dengan konsekuensi dia tingginya 35 cm, sedangkan folio adalah 33 cm. Jadi nanti margin bawahnya kita kurangi lagi 2,5 cm. Nah, untuk lebih mudahnya kita memakai A4 terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu perataan teks dan pengaturan paragraf. Untuk pengaturan teks di sini pada menu klik ini. Perataan halaman itu pada bagian bawah ini setelah di roll. Defaultnya atau standarnya sebelum dirubah dia rata kiri. Nah, untuk membuat rata kanan kita pilih klik yang rata kanan ini. Otomatis paragraf tersebut adalah rata kanan. Jika kita mau membuat perataan itu untuk seluruh teks, berarti terlebih dahulu kita blok dari awal seperti ini sampai akhir. Nah, cara ngeblok dengan menyentuh 2 kali sehingga muncul 2 balon, kemudian kita geser sampai akhir. Nah, bisa sampai akhir seperti ini biar tidak mendua kali kerja. Kemudian kita tekan rata kiri kanan. Nah, ini sekarang berarti sudah rata kiri dan kanan. Kemudian pengaturan paragraf. Nah, seperti terlihat di sini, pengaturan paragraf itu berada di bawah perataan, yaitu ini pemformatan paragraf. Pada pemformatan paragraf ini kita klik saja. Nah, di sini defaultnya adalah 1,08. Nah, di sini kita bisa mengganti pengaturan paragraf atau jarak baris menjadi 1,5 dengan mengklik ini. Nah, ini menjadi 1,5, sekarang menjadi lebih renggang. Nah, kalau dikembalikan ke 1,15 jadi lebih sempit. Yang perlu diketahui di sini pada Word adalah di sini ada jarak antar baris, yaitu antara baris pertama, baris kedua dan seterusnya. Kemudian jarak antar paragraf. Nah, di sini
dinyatakan sebagai satu paragraf setelah kita menekan enter walaupun cuma satu baris. Maka di sini antara paragraf pertama, yaitu ini, dengan paragraf kedua yang berisi cuma satu baris, itu ada jarak. Nah, seandainya kita membuat yang satu baris itu banyak, nah, semacam ini, kita enter lagi. Nah, seperti ini misalnya, maka jarak antar paragraf yang cuma terdiri dari satu baris akan lebih renggang daripada paragraf yang terdiri dari banyak baris. Ini akan terlihat jika kita menuliskan paragraf-paragraf yang cuma terdiri dari satu baris, sehingga terlihat terlalu renggang seperti ini. Nah, untuk menghilangkan jarak antar paragraf kalau memang tidak dibutuhkan, nah, di sini kita bisa blok terlebih dahulu seperti ini. Nah, bisa diblok semuanya kalau memang mau dihilangkan semuanya. Kita klik menunya ini pada pemformatan paragraf ini. Nah, di sini ada spasi sesudah paragraf ini paling bawah. Nah, ini dihapus. Nah, hapus, otomatis antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya tidak berjarak, berarti sama sekarang. Untuk lebih kelihatan akan saya coba pakai satu di sini, pakai yang satu ini, maka jarak antar paragraf sekarang sama. Nah, jika mau pakai 1,5, kita klik 1,5, dia menjadi lebih renggang. Nah, untuk membedakan lagi, saya pakai jarak baris 1. Nah, kemudian tambahkan spasi sesudah paragraf. Nah, sekarang perhatikan di sini, spasi sesudah paragraf dia akan muncul jika kita aktifkan ini. Nah, inilah jarak antar paragraf. Jarak antar paragraf berada di sini. Ini kalau memang tidak dibutuhkan karena menulisnya cuma satu baris, sebaiknya dihapus, diaktifkan, jadi tidak ada jarak antar paragraf. Pada paragraf kita juga mengenal adanya indentasi, yaitu paragraf yang menjorok, dan hanging indent, yaitu paragraf yang menggantung. Pada pengaturan paragraf tersebut itu berada di menu ini, pada beranda, kemudian paragraf ini kita klik saja. Di sini ada indentasi khusus. Nah, kita klik saja di sini. Nah, di sini defaultnya adalah tidak ada indent. Nah, jika kita menginginkan baris pertama menjorok, kita klik saja ini. Maka di sini baris pertama dia menjorok. Untuk membatalkan berarti kita klik tidak ada, berarti dia lurus lagi. Berikutnya, jika hanging indent, yaitu paragraf yang menggantung, yang biasanya digunakan untuk daftar pustaka, kita mengklik yang menggantung ini bagian bawah ya, pada indentasi khusus ini, klik, otomatis dia menggantung paragraf baris kedua yang menjorok. Ini baris kedua yang menjorok ke dalam, kedua dan seterusnya menjorok ke dalam. Itulah indentasi pada paragraf yang berada di beranda, paragraf, dan indentasi. Kemudian kita masuk ke bullet dan numbering, penomoran semacam ini. Nah, pada Word di HP juga mengenal bullet dan numbering. Untuk membuat bullet numbering atau numbering, di sini kita tinggal menekan angkanya ataupun abjadnya, misalnya 1 titik. Dengan menekan 1 titik terus kita menekan spasi, nah, otomatis di sini sudah dianggap sebagai numbering. Berarti kita tinggal menulis setelah kita menekan enter di sini, maka otomatis baris kedua menjadi angka 2 atau baris berikutnya menjadi 2, menekan enter jadi 3 dan seterusnya. Untuk mengakhiri bullet numbering kita cuma tinggal menekan enter sekali lagi.
dia otomatis sudah berakhir penomoran itu. Begitu juga jika kita membuat bulat. Bulat itu bisa diawali dengan tanda plus, tanda min seperti ini, kita spasi. Otomatis di sini sudah menjadi bulat numbering. Di sini baik numbering maupun bulat, setiap kali kita membuatnya dia akan meloncat ke kanan satu tab. Untuk menghilangkan loncatan itu, di sini pada menu sudah ada, yaitu kita tarik ke kiri dengan menekan decrease ini. Kita tarik. Nah, kalau lebih dari satu, berarti kita blok terlebih dahulu. Kita blok terlebih dahulu, baru kita tarik ke kiri. Otomatis dia rata. Begitu juga seandainya numbering bulat ini kita tarik ke kiri, juga dia akan rata kiri. Nah, seperti ini. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, dihapus saja. Itulah bulat dan numbering. Nah, kemudian di sini akan saya coba. Berarti bulat numbering itu bisa dibuat dari awal ataupun sebuah teks yang sudah tertulis semacam ini. Ini kita mengedit 1 dan 2 ini, tapi belum berupa numbering. Nah, ini bisa diatur setelah ditulis dengan disorot terlebih dahulu, double disentuh 2 kali, kemudian disorot ke bawah. Nah, setelah disorot seperti ini, kita tekan numberingnya. Bisa dari sini, bisa juga dengan mengklik menunya. Nah, kalau sudah muncul di menu utama, kita tinggal mengklik saja. Nah, otomatis dia sudah menjadi numbering. Jika kita mau menggeser ke kanan, tinggal kita klik decrease-nya ini. Dia bergeser menjadi rata dengan atasnya. Itulah pembuatan bulat maupun numbering pada Word di Android. Nah, kita menuju ke topik berikutnya, yaitu tentang pengoperasian tabel. Nah, untuk mengeluarkan keypadnya, kita sentuh 2 kali. Sekarang jika kita mau menyisipkan tabel di menu utama juga sudah ada. Inilah tabel. Kita klik saja tabel, atau di memanggil menu juga bisa. Di sini berada pada sisipkan. Ini sisipkan tabel. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, jika kita menyisipkan tabel, otomatis di sini tersisip 3 kolom dan 3 baris. Di sini seandainya kurang, kita bisa menyisipkan lagi 1 kolom. Di sini bisa sisipkan kolom. Seandainya kita membutuhkan 4 kolom, kita sisipkan kolom. Di sini sisipkan ke kiri. Nah, berarti sekarang ada 4 kolom. Nah, saya contohkan untuk menuliskan di sini. Di sini ada nomor, nama, jumlah, dan harga satuan. Seandainya suatu kolom itu kita mau mempersempitnya, di sini diklik pada yang mau dipersempit. Kemudian sekarang bagaimana cara mengatur lebar kolom? Di sini lebar kolom aturannya berada di menu. Di sini pada tabel. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran sel. Ini ukuran sel, kita klik saja. Berarti kebetulan untuk sel pertama ini lebarnya adalah 2,43. Berhubung nomor itu sempit, berarti kita bisa mengkliknya. Kita rubah menjadi 1. Selesai, otomatis dia mengecil. Begitu juga untuk yang kolom kedua mau dilebarkan, berarti pilih ukuran sel. Nah, di sini bisa pakai
5 misalnya. Lima terlalu lebar, bisa ganti menjadi begitu juga untuk jumlah. Cukup. Nah, ini harga satuan. Di sini kita kurang satu kolom, yaitu untuk menuliskan jumlah harga. Berarti pada sini bagian akhir kita sisipkan satu kolom di sebelah kanan, berarti kita pilih ini. Ya, kita klik, otomatis dia menyisip satu lagi untuk kolom total. Di sini kita tulis saja total. Nah, seperti itu. Kemudian jika kita menginginkan sebuah judul itu perataan teksnya center, judul kita sorot. Jika kita menginginkan center, di sini pada perataan ini di tabel, pada perataan kita klik saja. Di sini center baik horizontal dan vertikal. Berarti kita klik horizontalnya center, vertikalnya berarti antara jumlah yang cuma terdiri dari satu baris dan harga satuan yang dua baris. Ini biar rata tengah, kita klik vertikalnya center. Nah, otomatis dia menjadi rata tengah untuk vertikalnya. Itulah menyisipkan tabel. Sedangkan di sini untuk jika kita menulis di tabel, tinggal kita tulis saja. Jika kurang jumlahnya, jumlah barisnya, kita pada tabel ini kita bisa menyisipkan tabel. Nah, di sini pilih tabel lagi. Otomatis kalau yang kita aktif tabel, di sini menu yang aktif juga tabel. Untuk menyisipkan satu baris, kita klik ini, sisip satu baris di bawahnya. Tergantung kebutuhan mau berapa, tinggal kita klik saja, otomatis dia menyisip. Itulah mengenai pengoperasian tabel. Nah, kemudian di sini pada Word di Android juga sama, ada perintah copy dan paste. Nah, untuk mengcopy mungkin tidak perlu diajari karena sudah sangat mudah, tinggal sentuh 2 kali sorot yang akan di-copy seperti ini. Pengkopian ini berlaku baik pada teks, paragraf maupun tabel, juga gambar. Nah, perintah mengcopy otomatis di sini copy ini. Copy ini, nah, ini berarti sudah di memori HP. Nah, saya taruh misalnya saja, cuma contoh. Misalnya saya taruh di sini, ya berarti double klik saja, double klik ya, kemudian pilih paste, double klik berarti sentuh 2 kali, kemudian pilih paste di sini. Otomatis tag yang tadi kita copy tersalin di sini. Ya, perjanjian ini tersalin di sini. Nah, perjanjian ini sudah tercopy di perjanjian ini. Itulah cara pengoperasian copy paste, dan ini juga berlaku untuk hal lain baik tabel maupun gambar. Kita menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang menyisipkan gambar. Untuk menyisipkan gambar, taruh posisi kursor pada posisi yang diinginkan, kemudian pada menu ini kita sentuh saja menunya, kemudian pada menu ini kita tekan sisipkan. Nah, di sini kita pilih sisipkan gambar, berarti gambar dari galeri. Kalau sisipkan bentuk berarti bentuk, misalnya kotak, garis ataupun yang lainnya yang kita menggambar. Nah, di sini kita sisipkan gambar, klik. Nah, di sini kita bisa menyisipkan gambar dari foto di galeri, kita juga bisa menyisipkan dari kamera yang kita jepret. Kita sisipkan dari foto saja. Nah, sebagai contoh akan saya sisipkan gambar ini. Nah, kalau sudah dipilih, ini pilih semacam ini. Kalau memang mau diperkecil atau diputar, bisa kita operasikan terlebih dahulu, baik itu pangkas, rotasi. Kalau nggak jadi berarti hapus. Kalau sudah selesai yang kita pilih, kita klik selesai. Otomatis gambar ini sudah tersisip di dalam dokumen. Ukurannya bisa kita atur ulang dengan menyentuh bulat-bulat yang berada di pojok seperti ini.
Defaultnya posisi gambar adalah inline with text. Inilah posisi gambar, berarti dia inline with text. Nah, berarti untuk menggesernya dia selalu tidak mau menyatu dengan teks. Di sini kita bisa merubahnya dengan mengklik wrapping ini, klik saja. Nah, di sini kita bisa memilih posisinya, apa sejajar dengan tag, apa persegi berarti tag mengelilingi gambar, ataupun ketat sama mengelilingi. Nah, defaultnya adalah atas bawah, berarti teks itu berada di atas dan di bawahnya. Jika kita menginginkan gambar itu sebagai background, kita pilih di belakang teks, berarti teksnya berada di depan gambar. Namun jika tidak, berarti kita pilih di depan teks. Berarti untuk memudahkan pengoperasian, kita memilih di depan teks saja. Nah, berarti dia otomatis posisi di depan teks. Kita bisa memposisikan sesuka hati. Nah, bisa kita geser semacam ini. Nah, seperti itu. Bisa kita geser sesukanya, baik menimpa teks maupun tidak, karena posisinya di depan teks. Bedakan sekarang seandainya di belakang teks seperti ini. Kalau di belakang teks, berarti teksnya kelihatan dia. Nah, saya pas putih biar. Nah, ini tagnya kelihatan karena gambar berada di belakang teks. Itulah menyisipkan gambar di Microsoft Word Android. Nah, itulah tentang pengoperasian pengetikan Word di HP Android. Untuk memperlancar bisa dengan dipraktekkan. Nah, sekarang bagaimana menyimpan file jika sudah jadi? Kita pilih menunya ini untuk menyimpan file. Nah, di sini jika kita merasa sudah selesai ataupun kita mau berhenti, kita harus menyimpan terlebih dahulu file yang sudah kita buat. Nah, untuk menyimpannya kita klik titik 3 yang berada di atas ini, kita sentuh saja. Kemudian di sini pilih simpan. Ya. Kita pilih simpan seperti ini. Pada penyimpanan kita diberi kesempatan untuk memberi nama file dan lokasinya. Nah, di sini kita pilih ganti nama terlebih dahulu dengan nama latihan 1. Kita harus mengingat bahwa di samping nama kita juga harus memperhitungkan lokasinya. Dia berada di lokasinya di OneDrive, pribadi, dan dokumen. Kita pilih selesai. Dia berarti bernama latihan 1. Kita bisa mengeceknya. Kita tutup terlebih dahulu ini. Kita buka lagi. Inilah latihan 1 sudah ada. Nah, di sini kita bisa menyentuhnya untuk membuka. Kita sekarang nyoba. Ini latihan 1 mau membuat topik lain dengan menyimpan sebagai, atau klik 3 simpan sebagai. Pada simpan sebagai, nah, di sini kita diberi kesempatan untuk menyimpan di memori HP, jadi bukan di awan ataupun di email. Nah, kita klik saja perangkat ini, ya, kita klik. Nah, di sini pada perangkat di HP ini kita bisa memilih mau disimpan di dokumen, apa di download, atau penyimpanan yang akan kita buat sendiri. Nah, kita simpan di dokumen saja. Namanya juga kita diberi kesempatan untuk memberi nama lain.
misalnya latihan 2. Nah, setelah tersimpan dan kita tahu persis bahwa di perangkat ini dan di dokumen ini yang jangan sampai lupa, kita pilih simpan. Nah, sekarang kita coba di cek, inilah latihan 2. Nah, setelah kita menyimpannya, kita bisa membagi ke orang lain ataupun membagi ke komputer untuk dioperasikan lebih lanjut. Di sini kita klik titik 3 ini, kemudian kita bisa bagikan. Nah, bagikan ini kita klik, kita bisa membagikan lewat ke komputer lewat Bluetooth ini, ataupun ke orang lain lewat WhatsApp, ataupun dikirim dengan email. Itulah untuk membagi atau mengirim. Nah, saya buka lagi di sini latihan 2-nya. Di sini juga ada fasilitas untuk mencetak. Kita klik saja titik 3-nya. Ada fasilitas cetak ini, ngeprint, walaupun saya tidak merekomendasi ngeprint dari HP. Kita klik coba. Nah, di sini kita harus mempersiapkan printernya yang terkoneksi ke HP ini, baik melalui Bluetooth ataupun melalui USB. Nah, sedangkan HP ini tidak terkoneksi ke printer, maka dia tidak bisa. Nah, saya batalkan saja. Pada penyimpanan di sini pada titik 3 ini kita juga bisa menyimpan sebagai PDF dengan cara membagikan sebagai PDF. Nah, berarti kita bisa membagikan ke orang lain dengan format PDF. Kita klik saja ini. Itulah cara pengoperasian Microsoft Word di HP Android. Semoga bermanfaat. Untuk memperlancar bisa membuat latihan sendiri. Nah, nantinya bisa menjadi lebih lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.